Selamat sore mahasiswa semua. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini kita melaksanakan proses perkuliahan di pertemuan ke-15 ya, mata kuliah analisa kerusakan dan pencegahan. Makanya seperti biasa, setiap penyampaian materi nanti saya jelaskan dulu materinya dalam waktu 15 menit ataupun lebih, baru kita laksanakan sebuah diskusi jika ada pertanyaan dari kita. Baik mahasiswa sekalian, hari ini mata kuliah analisa kerusakan dan pencegahan kita akan membahas materi tentang analisis kegagalan blok rem metalik pada kereta api. Jadi ini materi kita, analisis kegagalan blok rem pada kereta api. Tentu di sini hal yang pertama yang harus kita pelajari adalah tentang analisis kegagalannya. Mahasiswa sekalian, analisa kegagalan merupakan suatu proses kritis dalam menentukan akar penyebab masalah secara fisik. Salah satu faktor penting yang merupakan kunci keberhasilan melakukan analisa kegagalan adalah menjaga pikiran secara terbuka selama pengujian dilakukan dan menganalisa temuan yang berkembang secara jernih dan berpandangan tidak bias terhadap kegagalan yang akan terjadi. Makanya di pertemuan sebelum-sebelumnya atau materi awal perkuliahan kita juga sudah menjelaskan kira-kira sebuah material itu gagal atau terjadi kerusakan itu kan tidak hanya disebabkan hanya dari satu masalah saja. Bisa jadi memang material yang digunakan dia memang tidak sempurna, atau bahkan bisa jadi sang penggunanya menggunakan tidak sesuai dengan prosedur, atau mungkin yang lainnya bahwasanya medan jalan atau media tempat dioperasikannya sebuah kendaraan ataupun sebuah peralatan pabrik, peralatan industri itu tidak sesuai dengan standar layaknya. Makanya terkadang sebuah kerusakan itu terjadi akibat hal-hal yang demikian. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah kualitas produk atau sistem yang baik dalam merespon tuntutan pelanggan yang tinggi itu meliputi tingkat keamanan penggunaan yang lebih tinggi, kemudian memperbaiki tingkat kehandalan, kemudian unjuk kerja yang lebih baik, selanjutnya efisien yang lebih besar, kemudian pemeliharaan yang lebih mudah, dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Ini sangat terlihat ya mahasiswa sekalian. Kalau kita lihat mungkin di masa kecil-kecil kita dulu, bahwasanya produk kendaraan itu banyak juga yang terbuat dari dua tak. Misalkan Suzuki Tornado, kita tengok asapnya kayak mana, atau lama-lama juga hilang. Kemudian mungkin yang Yamaha membuat Post 1ZR misalkan, juga mengeluarkan asap polusi yang sedemikian rupa, lama-lama juga hilang. Kemudian atau yang lainnya, Kawasaki misalkan, Kawasaki mengeluarkan yang demikian, lama-lama juga hilang. Kenapa? Karena memang kebanyakan kendaraan yang dibuat dengan menggunakan dua langkah itu atau menggunakan oleh samping itu memang polusinya sangat tinggi. Makanya kita lihat hari ini produk yang dikeluarkan hari di lapangan itu kebanyakan memang 4 tak, lebih banyak 4 tak ketimbang 2 tak. RX yang dulunya banyak sekarang juga udah tidak, dan lain sebagainya. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Biasanya kegagalan yang terjadi itu tentu akan mengakibatkan beberapa hal ya. Yang pertama salah satunya adalah sampai bisa menyebabkan kematian.
Mohon maaf kalau sempat kendaraan kita menggunakan mobil misalkan tahu remnya belum, tidak terrem, tentu akan mengakibatkan hal yang fatal. Kita lihat mungkin yang terjadi di jalan tol beberapa terakhir ini. Kemudian bisa juga menyebabkan luka pada seseorang. Selanjutnya bisa menyebabkan kerusakan pada hak milik. Ya mungkin kalau kita lihat ya di antara kita misalkan turun menggunakan Honda Beat, tahu-tahu jatuh, tentu kan rusak jadi kendaraan yang digunakan itu akibat hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan seperti itu. Kemudian juga akan mengakibatkan ruginya dalam berproduksi. Ini mungkin kita contohkan sebuah pabrik kelapa sawit. Ketika terjadi kerusakan pada sebuah mesin pengolahan atau yang lainnya, di lori tidak mau berjalan dan lainnya, tentu dia tidak akan bisa beroperasi. Maka akan mengakibatkan sebuah kerugian pada perusahaan. Kemudian juga akan mengakibatkan masalah ekologi, terkontaminasinya lingkungan. Ya mohon maaf kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu kan memang juga akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, polusi udara dan sebagainya. Makanya hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kita menganalisa kegagalan inilah dia. Ada tabel yang harus kita laksanakan ataupun kita lakukan identifikasi dengan kegiatan ini. Yang pertama adalah kita harus melaksanakan identifikasi. Identifikasi. Yang dimaksud dengan identifikasi di sini adalah menggambarkan kondisi aktual, kemudian menentukan kekurangan yang terjadi dalam bentuk gejala atau indikator, kemudian menentukan pengaruh kekurangan tersebut pada komponen, produk, sistem, dan pelanggan. Kemudian menetapkan tujuan dan mengumpulkan data untuk menyediakan pengukuran terhadap kekurangan yang terjadi. Makanya mahasiswa sekalian, setiap produk biasanya yang dikeluarkan itu pasti ada sebuah evaluasi. Ada sebuah evaluasi. Mungkin terakhir ini, di akhir-akhir ini yang kita dengar, mohon maaf, dealer Daihatsu. Dealer Daihatsu mengeluarkan produk terbarunya mobil Rocky itu. Setelah didistribusikan ke pelanggan, ternyata memiliki kelemahan. Akhirnya apa? Ditarik semua kendaraan yang bermerek Rocky itu dengan sebuah pekerjaan ulang atau servis ulang. Barulah dia bisa didistribusikan ke pelanggan lagi. Inilah salah satu contoh mengapa kita harus mengidentifikasi dalam sebuah pembuatan produk. Atau mungkin di mata kuliah teknopreneur misalkan, baik teknopreneur sebelum-sebelumnya yang kita pelajari, ketika kita membuat sebuah produk, apapun itu namanya, pasti kan ada pasang surutnya. Oh ya laris, atau tidak laris lagi. Oh ya sebagainya. Ketika dia terjadi hal seperti ini, otomatis ada kesalahan dalam produk yang kita buat. Makanya bagi kita pemilik produk ataupun kita yang membuat usaha seperti itu, hendaknya kita identifikasi dari beberapa hal yang tadi, lalu apa yang harus dilaksanakan sebuah perbaikan. Kemudian selanjutnya adalah menentukan akar penyebab.
Penjelasannya adalah melakukan analisa terhadap masalah untuk mengidentifikasi penyebab-penyebabnya. Makanya di awal tadi, setelah kita laksanakan sebuah identifikasi, kita harus mengetahui kira-kira penyebabnya terjadi kegagalan atau kerusakan itu di mana sih? Karena kaitannya dengan hal-hal yang harus kita kerjakan nanti. Kemudian yang ketiga, menentukan tindakan korektif. Menentukan tindakan korektif. Di sini penjelasannya adalah membuat daftar solusi untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kembali masalah yang serupa, yakni menghasilkan alternatif perbaikan dan merencanakan implementasi perbaikannya. Makanya materi ini sudah kita jelaskan di sebelum-sebelumnya tentang macam-macam bagaimana cara melaksanakan sebuah perbaikan. Kemudian yang keempat adalah validasi dan verifikasi tindakan korektif. Validasi dan verifikasi tindakan korektif, di mana kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengujian tindakan koreksi sebagai pilot studi. Jadi sebagai pilot studi mengukur efektivitas perubahan, kemudian melakukan validasi terhadap perbaikan yang dilakukan. Jadi kegiatannya memang harus sampai kepada kepuasan yang dilakukan oleh pelanggan. Jadi ketika orang yang menggunakan produk kita tadi terjadi sebuah kerusakan, kita lakukan sebuah perbaikan, dia mengalami kepuasan. Jadi dia mengalami kepuasan, oh iya, ternyata mobil baru saya ini setelah saya laksanakan servis di dealer makin nyaman dia, makin enak dia dan sebagainya. Inilah yang diberikan oleh sebuah perusahaan itu terhadap pelanggannya biasanya gitu. Apapun produk, sepeda motor kah, sepeda dayung kah, mobil kah yang kita gunakan, biasanya ketika kita membeli produk baru, kita laksanakan servisnya rutin di bengkel resminya, kita pasti merasakan sebuah kepuasan gitu. Makanya kaitannya sampai kepada memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kelima, yang terakhir yakni standarisasi. Yang kelima adalah standarisasi, yaitu memasukkan tindakan koreksi ke dalam sistem dokumentasi standar perusahaan atau organisasi atau industri untuk mencegah terulangnya kembali kejadian serupa pada produk atau sistem. Jadi kalau kaitannya dengan standarisasi itu biasanya jangan sampai barang yang rusak itu terjadi dengan kerusakan yang sama. Makanya salah satu cara ataupun usaha yang bisa kita lakukan biasanya, kalau di mesin misalkan, ya jangan dilengkar, diganti rem saja gitu. Tentu tidak standar. Tapi biasanya bagaimana yang bisa standar, kita kembalikan di standarnya yang kita buat ukurannya sesuai dengan standar.
kita lanjutkan poin yang kedua berkaitan tentang tahapan pada analisis kegagalan. Tahapan pada analisis kegagalan. Baik mahasiswa sekalian, penjelasannya di sini adalah walaupun urutan atau langkah analisis kegagalan sangat bervariasi dan tergantung dari sifat kerusakan dan bukti fisik atau informasi yang ada, maka ketiga hal tersebut akan menentukan keberhasilan dalam melaksanakan sebuah analisa kegagalan. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan, langkah awalnya adalah pengumpulan informasi. Langkah awalnya adalah pengumpulan informasi, yang pekerjaan yang harus kita lakukan adalah diantaranya mengumpulkan latar belakang data atau memilih sampel. Makanya mohon maaf kalau besok kita sudah semester 7 atau semester 8 dalam proses pembuatan skripsi, kalau kita membuat judul skripsi kita tentang analisa, biasanya diminta yang kita analisa itu apa. Ada sebagian senior kita itu menganalisa gigi tarik misalkan. Gigi tarik itu ketika dilakukan pemanasan atau ketika dia tidak dilakukan pemanasan, kira-kira kan berbeda daya tahan penggunaannya. Itu juga bisa dianalisa. Atau mungkin hal-hal yang lain itu. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan awal terhadap komponen yang mengalami kegagalan. Jadi kegiatan yang kita lakukan juga melaksanakan pemeriksaan awal terhadap komponen yang mengalami kerusakan. Kita lakukan kegiatan itu. Kemudian yang ketiga, pengujian yang tidak merusak. Jadi material yang utuh tadi itu kita lakukan pengujian sejauh mana yang tahanannya dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menguji kekerasan dan kondisi yang menyebabkan kegagalan. Jadi kegiatan yang kedua adalah menguji kekerasan dan kondisi yang menyebabkan kegagalan. Ini kegiatannya juga ada bermacam-macam ya. Jadi kegiatannya juga bermacam-macam. Salah satunya adalah memilih, mengidentifikasi, menjaga dan memelihara atau membersihkan komponen yang kritis. Makanya sering kita lihat, misalkan kendaraan yang digunakan di daerah perkotaan dengan kendaraan yang digunakan di daerah jalan berlumpur, otomatis pasti berbeda ya. Makanya kalau di kota itu mungkin orang cuci mobil sekali sekian hari. Tapi kalau kita di pedesaan, asal hujan harus dicuci. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada cuci,
Proposasisnya tahu-tahu lah patah atau semakin lebar atau semakin rapuh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengujian melihat permukaan yang patah, yang retak atau yang lainnya. Makanya kalau ada kejadian yang sudah patah, retak, harus kita lakukan pekerjaan ini. Kemudian analisa tegangan untuk menentukan tegangan yang terjadi yang mengakibatkan kerusakan. Ini yang ketiga. Makanya kegiatan ini masuk ke dalam kategori menguji kekerasan dan kondisi yang menyebabkan kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah namanya langkah tambahan. Langkah tambahan yang mesti kita lakukan adalah yang pertama adalah analisis metalografi atau mikrostruktur. Ini ketika kita belum menemukan hasil daripada langkah pengujian tadi, rasakan langkah tambahan ini. Kemudian melaksanakan pengujian mekanik, melaksanakan pekerjaan pengujian mekanik. Kemudian yang ketiga, kita laksanakan analisis kimia. Ini ada alatnya di elektrifisika ya. Kalau melaksanakan pengujian analisis kimia, ada barangnya di elektrifisika. Kemudian pengujian dan simulasi kondisi yang sebenarnya. Makanya kita lihat lagi atau kita kerjakan lagi di mana sih penyebab terjadinya kerusakan itu, kita simulasikan. Jadi supaya memang tidak terjadi lagi hal yang baik mahasiswa sekalian, dari materi yang saya sampaikan kira-kira ada pertanyaan tidak? Baik, mahasiswa sekalian, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti dari penjelasan yang kita sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan yang pertama adalah kegagalan yang terjadi pada blok rem metalik karena adanya pencairan lokal yang disebabkan karena blok rem memiliki karbon ekivalen.
yang kedua, kegagalan yang terjadi dipengaruhi juga oleh bentuk geometri blok rem yang tidak sesuai dengan spek-speknya. Baik, ini ya mahasiswa sekalian, bahwasanya dari penjelasan yang kita sampaikan tadi tentang kegagalan pada sebuah blok rem metalik kereta api itu menyebabnya yang pertama, kegagalan yang terjadi pada blok rem disebabkan karena memiliki karbon ekuivalen. Ini penjelasannya. Kemudian yang kedua, kegagalan yang terjadi dipengaruhi oleh bentuk geometri blok rem yang tidak sesuai dengan speknya. Jadi spek yang digunakan oleh kereta api ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya gesekan yang terjadi mengakibatkan panas dan memang akibatnya terjadi pelelehan ya pada dinding blok rem. Baik teman-teman sekalian, kira-kira apa bisa dipahami oleh kalian ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Jadi saya berharap dipelajari dengan baik dan minggu depan kita ujian akhir semester. Bisa? Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.